Inspirasi hari ini, Maria hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang selalu punya planning untuk masa depannya. Maka siapapun akan mempersiapkan dengan baik. Mulai sejak sekarang untuk semua yang direncanakan. Misalnya, persiapan kuliah, persiapan mencari pekerjaan, persiapan untuk menikah, dan sebagainya. Semua itu pasti telah dipersiapkan sebelumnya dengan baik. Demikian juga dengan tokoh dalam Alkitab yang satu ini, seorang gadis yang bernama Maria. Maria telah merencanakan sebuah pernikahannya. Bahkan dia sudah bertunangan dengan Yusuf yang dikatakan sebagai keturunan keluarga Daud. Maria dan Yusuf telah bertunangan, berarti mereka telah memiliki sebuah rencana, yaitu pernikahan. Namun dikisahkan pada bulan ke-6, Maria menerima kunjungan malaikat Gabriel, utusan Allah, yang membawa kabar kepada Maria bahwa dirinya mendapatkan karunia di hadapan Allah, akan mengandung seorang anak laki-laki dengan perintah supaya nanti memberikan nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa berita yang dibawa malaikat Tuhan itu merupakan good news atau kabar baik. Namun, apakah bagi Maria hal itu kabar baik? Bukankah berita itu membuyarkan semua rencana Maria, yaitu pernikahan dengan Yusuf? Apa kata banyak orang nanti? Maria belum menikah sudah punya anak. Bukan saja cemooh dari kalayak, tetapi juga bisa hukuman dirajam batu karena Maria dianggap telah berzina. Apabila Maria menolak anugerah dari Tuhan untuk mengandung, tentu saja sangat beralasan, karena dengan pertimbangan sosial itu. Namun, apa jawab Maria kepada malaikat Allah itu? Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah seperti yang kau katakan." Maria berkata bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Seorang hamba adalah milik tuannya, tidak punya hak untuk mengatur majikannya, hanya taat kepada tuannya. Maria, seorang hamba Tuhan yang taat, dan dia berkata, "Terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan seharusnya belajar dari Maria, yaitu menjadi hamba yang taat, selalu berkata, "Jadilah kehendakmu ya Tuhan," sekalipun kita dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Lidah kita selalu berkata, "Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku." Doa-doa kita bukan bahasa yang hanya memperalat Tuhan dengan permintaan melulu, karena doa yang melulu meminta dan meminta itu sama saja dengan "jadilah kehendakku." Kemudian perilaku kita hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kalau kita mengerjakan pelayanan, hendaklah pelayanan yang tulus untuk Tuhan, bukan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Itulah seorang hamba, yaitu hamba yang taat. Keputusan hari ini, marilah kita menyuarakan KUR bersama-sama. Di hari Natal ini, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.